Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore kali ini kita akan melanjutkan pelatihan sebelumnya yang mana dari Ristek dan Teknologi HMT Unsil di minggu sebelumnya sudah melakukan pelatihan instalasi listrik yaitu pengenalan dari Pak Yudi, dan sekarang episode kedua akan dilanjut oleh Bang Febri. Selamat sore Bang Febri. Ya, selamat sore. Terdengar suara saya? Siap masuk Bang. Nah, untuk di pelatihan episode 2 kali ini instalasinya akan lebih ke bagaimana cara kita mendesainnya menggunakan AutoCAD ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya saya baca CV beliau terlebih dahulu. Untuk CV-nya apakah sudah terlihat? Nah, berikut adalah CV beliau, yaitu umur 20 tahun, lahir pada tanggal 19 Februari 2000 di Lampung Tengah. Untuk latar belakang sekolahnya bisa dilihat ada dari SDN 3 Lampung ya ini. Terus MTS 1 Majalengka, lanjut ke Iniman Darul Ulum, dan sekarang menempuh kuliah di Universitas Siliwangi jurusan Teknik Elektro. Untuk pengalaman organisasinya di sini dia pernah berjabat sebagai staf SDM Rumah Diksi Unsil periode 2017-2018, lalu tutor B2 HQ Unsil 2018 sampai 2019, lalu pernah juga jadi divisi desain dan teknologi informasi di tahun 2019 sampai 2020 ini ya, ada tipe sedikit, terus menjadi kepala departemen juga, kepala departemen Kominfo di HMI Unsil. Lalu di sini juga tertera beberapa software yang beliau kuasai seperti CorelDRAW, Text Programmer, ada Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya. Terus ada AutoCAD dan Zilusoft. Nah, untuk yang lainnya mungkin bisa dikontak saja beliau, ada kontaknya di situ melalui WA, email, atau bisa datang sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Bang Febri memaparkan materinya. Ya, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Okay. Baik Bang. Baik Bang. Perkenalkan lagi, nama saya Febri Aji Saputra. Mungkin ada yang baru kenal atau sudah kenal. Ada yang sudah kenal dengan saya sebelumnya di sini. Di sini kira-kira angkatan berapa aja nih? Kalau dilihat dari partisipan 18, 19, dan 20 Bang. Kayaknya yang aktifnya moderator ya. Pesertanya nggak aktif nih. Wah, nggak seru kalau nggak aktif. Kalau nggak aktif, saya nggak mau lanjutin. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Kemarin belajar materi apa aja kalau boleh tahu? Untuk moderator bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Nah, sambil mengulas yang minggu kemarin ya. Kalau untuk minggu kemarin itu baru pengenalan sama Pak Yudi, pengenalan bagaimana instalasi yang baik dan benar, kayak penggunaan kabel dan dasar-dasar seperti itu sih Bang. Nah, untuk kemarin juga belum sempat sih untuk masuk ke bagaimana cara. Akhirnya ya autodidak untuk matkul AutoCAD, harusnya kan memang pas Pak Yudi itu, cuman berhubung mungkin waktunya juga kurang, jadinya baru sekarang bisa sama Abang ya dilanjutin untuk gimana cara buatnya yang bagian benar di AutoCAD untuk mendesain instalasi listrik itu. Oke. Saya juga masih belajar ya. Sama-sama aja belajar. Kemarin udah belajar ini belum?
Oke, sebelum masuk ke AutoCAD, saya tidak akan menjelaskan bagaimana instalasi listrik yang benar itu seperti apa. Karena sudah dijelaskan oleh Bapak Yudi. Cuman yang saya ingin tekankan untuk menggambar dari instalasi listrik di AutoCAD itu, yang pertama itu kalian harus mempunyai denah terlebih dahulu, baik itu denah rumah, denah gedung, rumah sakit, dan lain-lain gitu. Ataupun PJU, nggak masalah gitu. Yang penting kalian ada denah terlebih dahulu. Kemudian, kalian harus memahami simbol-simbol. Ya, minimalnya simbol lampu dan simbol dari saklar itu sendiri gitu. Oke, biasanya untuk ini masih ada, ini nggak di enable ya. Oh, kita enable dulu dah. Soalnya saya males. Oke, kita masuk ke saklar terlebih dahulu ya. Kalau ngegambar mah gampang lah, kalian tinggal ngikutin ya. Kalian udah buka semua kan aplikasinya? Halo? Buka, Bang. Oke. Udah. Kita Kita kenalan dulu sama saklar. Oke, yang pertama ada saklar tunggal. Saklar tunggal umumnya dijumpai pada rumah, apartemen, hotel, ataupun industri lah. Fungsi dari saklar tunggal ialah menghidupkan dan mematikan satu buah lampu atau lebih. Saklar ini hanya terdiri dari atas sebuah tuas. Jadi cuma satu buah tuas doang. Jadi saklarnya tuh pencetannya cuma satu gitu. Jadi Anda bisa menghubungkan ataupun mematikan banyak lampu hanya dengan sekali tekan. Nah, ini gambar saklar tunggal. Nah, nanti untuk di AutoCAD-nya gambar saklar tunggal adalah seperti ini. Nah, seperti ini atau seperti ini bisa. Ini untuk gambar icon di AutoCAD-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke. Bisa, Bang. Selanjutnya ada saklar seri. Nah, saklar seri di sini merupakan dua buah saklar tunggal yang dihubungkan secara seri. Jadi si saklar ini ada dua saklar gitu. Jadi dihubungkannya secara seri, bisa menghidupkan satu buah lampu secara bersamaan, mematikan lampunya atau menyalakan lampunya satu saklar gitu, yang kanan atau yang kiri bebas gitu, atau bisa bersamaan gitu. Itu fungsinya saklar seri. Untuk saklar seri logonya seperti ini atau ikonnya seperti ini. Biar nanti kalian nggak kaget di AutoCAD-nya. Sebelumnya udah mengenal belum yang saklar-saklar kayak gini? Halo? Sudah, Bang. Mungkin Sudah, beberapa. Oke. Kemudian ada saklar kutub 2, yaitu berfungsi menghubungkan atau memutuskan aliran listrik pada sumber dan beban. Ini saklar ini hampir mirip bentuknya dengan saklar seri. Tapi untuk saklar kutub 2 ini bentuknya ini kotak, dan biasanya itu ditemuinya itu di PHB. Kemudian untuk digunakannya pada tempat yang lembab dan basah. Soalnya untuk saklar kotak ini tertutup gitu, beda dengan saklar yang tadi, saklar seri dan tunggal. Untuk saklar seri dan tunggal ini kita harus beli mangkoknya lagi atau inbow kalau bahasa lapangannya. Kemudian untuk saklar tukar itu digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari dua tempat yang berbeda. Jadi kalau di hotel itu kan di tangga itu, di bagian tangga itu ada saklar tuh biasanya. Jadi kalau kalian mau nyalain lampu di bagian tangga itu, kalian bisa nyalain lampunya di bagian bawah tangga atau nyalainnya di bagian atas tangga. Itu sama-sama saja. Jadi nanti ketika kalian menyalakan, nyala. Ketika kalian mematikan, nyala, mati. Jadi saklar nanti dipasangnya di atas sama di bawah, supaya atau di lorong-lorong gitu, bagian lorong. Kalau misalkan cuma satu saja kan susah gitu mematikannya gitu kalau di ujung sama di ujung. Jadi gunanya ya itu tadi, buat mematikan atau menghidupkan secara bergantian, secara lebih efisien gitu. Karena biasanya kalau misalkan saklarnya cuma satu itu harus jalan dulu gitu, jauh. Jadi digunakanlah saklar tukar khususnya untuk di hotel, di gedung bawah tanah, lorong-lorong, dan rumah-rumah bertingkat gitu. Dan untuk saklar silang, ini saya nggak ada gambarnya, belum sempat ya. Saklar silang digunakan apabila kita harus dapat melayani satu lampu dan 3 tempat, maka kita pakai saklar
silang. Jadi saklar satu ini bisa menyalakan 3 lampu sekaligus. Kemudian untuk saklar kutub 3, saklar ini dipakai pada golongan terdiri dari sejumlah lampu-lampu besar. Nah, untuk kutub 3 ini biasanya dipakainya lampu-lampunya yang besar. Kalau yang biasanya sering terjadi gangguan gitu. Kemudian untuk saklar tarik digunakan pada kamar tidur, yang itu yang kayak apa? Yang kayak mikrofon gitu modelnya tuh, yang jatuh gitu kayak lampu belajar gitu. Dan saklar tombol ya digunakan untuk mengontrol motor-motor listrik dan juga banyak digunakan untuk melayani bel-bel. Jadi kalau menyalain motor listrik kan nggak mungkin gitu pakai saklar yang kayak gini, biasanya pakai yang button gitu, yang push button sama bel. Ini gambar saklar tukar seperti ini. Jadi atas gambar saklar tombol tekan. Ini tarik. Oke, di dunia instalasi listrik ini ada yang namanya single line diagram atau rangkaian satu garis, dan ada yang namanya pengawatan. Beda ya. Kalau orang di lapangan itu bacanya itu gambarnya itu pakai skema pengawatan gitu. Nanti ketahuan kita pakai berapa kabel, kita pakai berapa meter kabel gitu. Jadi kalau misalkan pakai single line aja kan cuma satu garis, jadi bingung di dalamnya itu ada berapa kabel gitu. Nah, contohnya adalah ini. Ini ada yang dinamakan skema instalasi pengawatan. Ini namanya pengawatan. Pengawatan. Nah, ini nih pengawatan nih. Ini satu garis. Tapi di dalamnya itu dijelaskan gitu ada berapa kabel. Nah, misalkan yang ini nih. Ini ada kabel yang saklar tunggal. Ini ada kabel, yaitu ada 2 kabel, yaitu fase sama netral. Kemudian ini juga ada 2, yaitu fase sama netral. Kemudian yang ini adalah ada 2 kabel, yaitu netral sama netral. Ini juga ada 2 kabel, fase sama netral. Fase itu yang nggak ada bunder-bundernya ya. Yang kalau yang kalau yang netral ada bunder-bundernya. Nah, dari skema instalasi ini, para pemasang atau engineer itu dapat sangat gampang memahami di awal. Di sini ada 2 kabel. Nah, ini ada 2 kabel, fase sama netral. Kemudian kita turun ke sini ada 2 kabel fasa. Ini fasa. Ada 2 kabel. Kemudian ke sini ada 2 kabel fasa sama netral, fasa netral. Kemudian di sana ada 2 kabel fasa dan netral. Seperti itu. Jadi pahami? Bisa, Kak, bisa. Nah, jadi nggak hanya sebatas kalian gambar garis-garis doang. Kalau garis-garis doang nanti susah dipahami seperti itu. Oke, lanjut langsung ke AutoCAD. Oke, saya akan tunjukkan salah satu project saya waktu semester berapa ya? Saya waktu KP. Saya menggambar kurang lebih 7 lantai gedung rumah sakit di Cirebon. Mohon maaf ya, mouse-nya sangat-sangat baik. Dan laptopnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh penerangan. Kelihatan nggak? Belum berubah, Bang. Belum, Bang. Oh iya, lupa. Saya belum share screen yang ini ya. Tar. Tadi baru share screen ini. Maaf. Oke. Oke, ada ya sekarang ya? Udah. Oke. Ini salah satu contoh dari gedung rumah sakit. Ini lantai 5. Ini lantai 3, lantai 4. Nah, seperti ini modelnya. Kalau ini namanya SLD, cuman garis doang. Kalau yang lainnya saya tidak akan tampilkan. Jadi kita akan gambarnya yang sederhana aja. Nah, ini seperti ini. Ini kan single line kan? Terlihat tidak? Terlihat ya? Iya, Bang. Oke. Udah ya. Gini aja dulu ngeliatinnya. Oke, langsung aja. Laptopnya udah pada dibuka. Halo? Aman, Bang. Oke. Kita akan membuat rangkaian
denah dulu. Udah pada bisa ya? Sepertinya. Oke, kita akan buat denah. Pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat kotak terlebih dahulu. Kita bikin kotak. Kotak. Ukuran 15 kali 15. Wah, kegedean ternyata. Berarti beda. Ini apa skalanya? Saya belum atur. Di 1,5. Nah, gitu dong. Oke. Udah ngikutin belum? Udah bang. Kita bikin denah dulu ya. Kotak dulu. Setelah itu kita bikin kotak lagi. Nol titik lima. 0,5. Mana? Kagak ada. Atau kekecilan ya? Hapus lagi, ulangi lagi. Udah lama nggak buka ini nih. Kita bikin rumah yang ukuran ini aja dah. 9, 5 kali 5 aja. 5 dikali 5. Udah. Oke. Ini as. Ini as atau latar dasar dari sebuah bangunan. Kita rubah warna merah aja. Setelah itu kita buat kotak lagi. Kita buat kotak ukurannya 0,5, 0,5. Oh, kekecilan ya. Banding 1 aja. Oke. Itu banding 1 segini sih. Oke, ini 1:1 ya. Oke, kita bikin kontak 1:1. Kita move, pencet M, plus move. Sini, pojokin. Terus kita pilih Shopee. Kita aktifkan ortonya terlebih dahulu. Atau pencet F8. Kita sudah buat kolom. Lah, kecil banget sih. Halo? Oke, ada. Tapi kekecilan. Oh iya, lupa.
Bentar ya. Mengikuti nggak? Halo? Bang. Iya bang. Ikutin bang. Oke, ntar dulu ya. Ribet amat. Oke, hapus lagi. Maaf ya. Kita UN dulu dah, biar ukurannya sama. UN itu unit buat ngatur skalanya. Oke, kita pilih di sini sentimeter. Nah, di sini pilih 0,0. Desimal tetap. Oke. Udah, oke. Maka satuannya kan sentimeter. Kita bikin rumah yang ukurannya 9 meter dikali 8 meter. Atau 6 kali 7 aja ya. 6 meter kali 7, berarti 600. Selanjutnya kita bikin kotak lagi. Sambil mengikuti aja ya. Kalian lebih jago mungkin. Saya sudah lupa lagi nih. Oke. Kita bikin kotak ukuran 15 ke 15. Biasanya untuk dinding itu, kolom itu ukurannya 15 ke 15. Tapi kok kecil banget gitu. Jadi kita 150 dah. Maaf ya. Jadi sepertinya mengecewakan ya. Oke, kita pindah. Ya, namanya juga belajar lah. Saya juga udah lama nggak ini. Oke, kita pindah. Kenapa kita bikin kolom? Kan kita kolom itu adalah dinding atau pondasi gitu, cakar ayam. Kita bikin kolom dulu. Terus bikin kolom. Kita copy lagi. Kasih ke pojok-pojoknya. Kasih ke pojok. Setiap pojoknya. Oke. Setelah itu kita tambahkan dengan cara menambahkan lagi rectangle. Kita tarik dari ujung sini ke ujung sini. Terus lagi dari ujung sini ke ujung sini. Lagi, tarik lagi. Ini cara membuat dinding yang lebih cepat ya. Lagi. Kita sudah dapat dinding luar. Mengikuti nggak? Semuanya? Mengikuti bang. Oke. Kita rubah asnya jadi garis putus-putus aja. Biar membedakan antara dinding. Dan kita pilih dindingnya, warnanya ganti aja, warna hijau misalkan. Oke. Nah, ini adalah dinding luar. Kayak layer gitu, biar gampang. Kalau ngedit-ngedit, cuman saya nggak akan contohkan. Ada yang tahu layer? Atau harus mau dicontohin aja? Boleh bang. Sama aja sih, layar tuh kayak gini nih. Nah, kalian bikin kayak gini dulu tuh.
Lama nanti tapi. Gak usah, udah. Ganti warnanya manual aja. Atau ganti garis-garisnya. Ya, apa-apa kan? Oke, siap Bang. Oke. Karena bakalan lama kalau bikin kayak gitu dulu. Kayaknya lupa-lupa ingat ini, maaf ya. Harusnya jangan saya yang ngajarnya nih. Ini udah dapat as luar. Kita mau bikin berapa kamar nih pengennya nih? 2 Bang. Halo? 2. Ukuran kamarnya berapa kali berapa? 4 kali 3 Bang. 4 kali 3. Berarti 400 ya. 400 kali 300. Oke. Kecil banget sih. Ini ukurannya berapa sih? Ini. Nah, kita di-install dulu dah. Di-install itu buat nyari tahu nilainya berapa. Oke, ini udah gede. Oke, setelah itu kita masuk ke dimension. Apa namanya? Perasaan tadi kan saya nulisnya 700 ya? 900 ya? Yang awal itu berapa ya? 6 kali 7 Bang. 6 kali 7 kan? Iya. Kok kecil banget gitu? Padahal ini udah diatur juga kan? Yang angkatan 19 sudah lagi ngambil utilitas kan? Ya Bang, lagi ngambil. Lagi Iya. ngerjain Mas. Gede banget 30.000. Gak nyampe 300 loh. Lebihan loh. Jadi saya tadi ngangkanya salah ya? 600 Bang. 6 meter kan 600 kan? Di 500. Ini segini harusnya. Ini yang bener ini. Lah kok tadi segitu ya? Oke, kita cek. Tuh, ini baru bener 6 meter. Ya. Berarti AutoCAD saya error dong. Sedikit Bang. Hah? Oke, ulangin lagi. Kurang asem nih AutoCAD ini. Oke, kita bikin as lagi 6 kali 5. Mohon maaf ya, hapus lagi ya. Bapak kan. Ya. Oke. AutoCAD saya error berarti pemirsa. Soalnya biasanya saya bikin dinding itu 15 kali 15, bikin kolom itu. Sesuai dengan peraturan yang ada itu. Di kolom buat dinding ini 15, ukurannya 15 kali 15. Dinding-dinding kecil itu apa? Yang beton itu. Kalau yang gede itu ukurannya bisa nyampe diameter 50 kali 50. Tebalnya si apa? Si dinding itu biasanya juga cuma 15 cm. Makanya kalau bikin rumah cepat, beda sama bikin gedung yang agak tebalan dikit. Maaf ya. Kalau udah jadi mah insya Allah cepat kok. Kita sama kayak tadi. Kalian kalau bikin dinding gimana? Bikin satu-satu garis gitu?
Atau sama kayak gini? Satu-satu bang. Satu-satu? Ya mungkin ada yang langsung, ada yang satu-satu sih. Bebas sih, cuman biasanya lebih enak kayak gini. Nanti tinggal ditrim-trim aja. Ya sebenarnya saya kalau kerja mah ngajarnya nggak dari awal langsung yang udah jadi. Tadi saya udah gambar nih yang ini. Cuman biar kalian ngerti aja ya. Iya bang. Kayaknya kenal saya suara itu siapa loh? Ada Noval ya? Iya bang. Jangan sedih Noval. Oke, makan semua. Kenapa saya bedain garis as itu, yang merah itu? Karena garis as itu nanti takutnya disangkanya dinding gitu, jadi kita bedain. Oke, kita 4 kali 4. 4 kali 3. 4 kali 3 bang. Oke, 400 kali 300 ya. Kali 300. Kita move. Oke. Rumahnya kan 6 kali 5. Masa kamarnya 4 kali 3 gede amat? Apa-apa? Jadi nanti ada kamar yang kecil ya. Halo? Jadi WC aja bang. Hah? Jadi WC. Oh, kamarnya 1 gitu. Kosan atau? Kiri kanan itu bang. Iya kan bang sama rumah. Oke. Kita bikin kotak lagi. 15 kali 15. Ini pada ngikutin kan? Ikutin bang. Ya udah syukur kalau ngikutin. Takutnya membosankan gitu sayanya. Kita bikin kotak lagi, bikin kolom. Kita mau bikin dinding lagi. Oke. Kita sebenarnya kalau AutoCAD yang saya ajarin tuh kotak sama kotak aja terus gitu. Sampai bosan gitu. Kalau ngegambar, kalau saya pribadi gitu stylenya gitu. Beda-beda. Mungkin di sini ada yang lebih ngerti juga kan. Tapi kalau saya senangnya ya bikin kotak-kotak aja gitu. Jadi tinggal ditrim gitu. Oke, dah jadi tuh kamar. Terus sebelahnya mau dibikin apa? WC. WC. WC di sini, daerah sini. Berarti WC-nya 1,5 kali 2 meter ya? Iya gak apa-apa bang. Iya bang. Oke. 1,5 itu berapa? Dari 150 ya? Iya bang. Oke. Nah, diambil 1,5 tuh dari ini. Pokoknya as itu diambilnya titik 0 gitu, as tuh. Jangan dari luar ya. Kan as itu luas tanah kita. Ini aja deh. Kita bikinnya pakai line aja. Kita mentokin aja ya.
Berarti kita ambil dari sini 2 meter 200. Terus seberapa? Segini. Kita ambil ke sininya. Sisanya berapa nih? 200. Kalau orang itu biasanya lebar manusia itu 50 sentian sih sebenarnya cukup. Tapi kita ambil 1 meter aja. Berarti WC-nya 200 kali 100 ya. Oke. Nah, segini. Tapi nanti kita kasih pintu aja gitu. Nggak usah lah. Gini aja. Pintunya nanti kita bikin menyesuaikan aja. Bikin pintu. Pakai pintu nggak? Oke bang, pakai. Oke, nanti kita belajar bikin pintu. Nanti kita jangan dulu trim dah. Kita ini aja dulu, hajar aja dulu. Bikin kolom lagi 15 kali 15. Kalau kali pakai koma ya. Ih, kok 5 sih? 15,15. Kalian udah sampai mana? Halo? Halo? Ya gimana bang? Mana ini kalian? Atau sama saya aja yang ngerjain nih? Sama kok bang. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kita ganti warna hijau lagi. Ini untuk WC ya. Dah. Ih, kok balik lagi ke sini. Nah, yang ini mau buat apa nih? Ruang tamu. Ini ruang tamu aja ya. Ruang tamu. Halo? Ya bang. Oke, kita bikin ruang tamu sama ruang keluarga. Kita kasih buat carport dulu. Carport biasanya 2 meteran. 200 atau 250 meteran buat carport. Oke. Kemudian biasanya untuk ruang tamu itu ukurannya kalau nggak 2 kali 3, kalau rumahnya kecil ya 1,5 kali 2 juga cukup. Ruang tamu 100 saja. Jadi di sini kita bikin buat jemur ya. Oke. Oke. Kita copy. Kita taruh ke pojok-pojok seperti tadi. Kalian bisa aktifkan ortonya atau juga tidak diaktifkan juga nggak masalah. Gimana selera. Tapi kalau dibantu sama orto, enak gitu kaliannya.
Jadi nanti 90 derajat. Gerakan pointer kaliannya. Dah sama kayak gini. Halo? Oke, ini istilahnya mesh lah. Jadi meshnya punya villa, kamarnya satu, ini rumah apalah nggak jelas. Kamarnya satu gede banget lagi. Kosan. Kosan apa ini? Kosan masa depan. Satu pal. Ntar ya. Udah sama belum? Halo? Udah bang. Oke. Yang lainnya? Saya tungguin. Udah? Udah bang, sama bang. Oke. Saya percaya aja kok, Nopal. Iya bang. Kayaknya nggak percaya amat ke Nopal ya. Dua ya soalnya. Si Bangki. Oke, setelah itu kita bikin polyline. Berapa ya ukurannya? Samping-samping lampu tuh berapa? Bentar, langit. Samping-samping itu tuh. Udah lupa. Bangki tuh. Tahu ya, Bang? Bang? Woi. Tuh, Bangki lebih tahu tuh. Oke, kita bikin kotak ukurannya 7,5. 7,5. Kita bikin aja dah nih. Biasanya setengahnya dari ini nih biasanya. Nah, udah bikin. Setengahnya ini berarti ukurannya 7,5 itu lebar, panjangnya 7,5, lebarnya 13,8. Udah ya. Setelah itu kalian bikin kotak lagi. Bentar, saya dulu. Kita bikin 4 kali 8 pintu, biasanya tingginya ada ya 80 cm ya. Lebar kan bang? Iya, lebar. Berarti panjangnya 4. Enggak, kalau ini mah kalau proyeksinya. Kalau lebar aslinya kan enggak. 4,80. Nah, segini. Oke, udah. Setelah itu ini udah jadi. Ini kebalik nggak pintunya? Tuh, nggak usah pakai pintu aja ya. Harus pakai pintu. Pakai tuh bang. Pakai bang biar estetik. Oke, kita ke arc.
Sebelum buka kita tambahin lagi deh. Ini apa? Ininya kita copy. Kan apa? Balok dari pintu tuh ada 2. Kita geser ke sini. Gila ini pintunya ukuran berapa? Set. Udah amat lah. Ya. Oke, selanjutnya ke step yang selanjutnya. Kita bikin arc, bikin radius, terus klik pertama ini, klik kedua di sini, klik ketiga di sini. Gila nih pintunya gede banget. Parah kalian. Udah, kita blok semua. Kita TR, trim. Hapus. 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 Oke, udah. Satu, dapat kan? Udah? Halo? Halo? Iya bang. Iya. Kalian diem aja. Ya jadi curiga kalian nggak ngapa-ngapain. Ini lagi ngikutin bang. Oke. Oke, lanjut bikin lagi. Kita copy ini yang pojok ini. Kita copy. CO. Ini dulu. Kita rotate. RO. Kita putar. Oke. Kita move. Kita move, kita pindahkan. Oke, setelah itu kita bikin lagi garis yang kayak gini ukurannya. Berarti dibalik ya sekarang karena posisinya berbeda. Berarti 80 dikali 4. Oke. Kita rapikan. Oke. Setelah itu berarti nanti posisinya dibalik aja ya. Karena pintunya nanti padu sama yang sebelah. Jadi kita tarik dulu garis kurang lebih dari sini ke sini atau 80 dulu buat garis bantu. Setelah itu kita copy ini. Setelah itu kita pindahkan. Setelah itu hapus garis yang ini. Terus yang ini juga dipindahkan. Pilih di blok dulu, terus M atau move. Terus kita pindahkan ke sini. Oke, kita rapikan lagi. Oke. Sudah. Kita bikin garis lagi, arc lagi. Caranya sama seperti tadi, klik di sini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini. Kedua, yang ketiga di sini. Oke. Setelah itu mouse-nya nggak enak banget ini. Kita blok. Kita trim. Oke. Oke, sudah sama. Yang lain?
Udah bang. Kalian udah bikin pintu semua? Udah ada. Hah? Udah ada. Udah jadi rangkaiannya gitu? Oh, Oh ya ngapain saya ngajarin saya kalian bikin belajar rangkaian? Tinggal bikin itu. ini bang. Hah? Udah jadi ya sama kayak ngikutin ya bang. Oh, kirain beda. Kirain beda gitu. Langsung aja kalau kayak gitu. Di itu apa? Di kita grup supaya kalian nggak bikin lagi dari awal. Kita rotate. Oke. Kita move. Oke. Terus kita blok lagi. Kita trim. Kok ke trimnya yang ini sih? Kita blok lagi. Kita trim. Oke. Dan kita kasih pintu kecil aja. Sama kayaknya aja dah. Kasih pintu. Kita select objeknya, copy. Dan pindahkan ke sini. Dan setelah itu kita blok. Dan setelah itu kita trim. Udah selesai. Nah, pintunya udah jadi. Oke. Nah, semua ya. Oke. Kita pindahkan posisinya supaya gampang. Udah seperti ini. Halo? Halo? Iya bang. Ya, udah seperti ini belum? Udah bang, udah seperti itu. Oke. Oke, ini terasnya. Kita buka jalan. Dah. Oke. Setelah itu kita masukkan dulu bikin KWH meter. Naruhnya mau di mana nih? Biasanya KWH meter kan adanya di dalam ya. Ya, di daerah teras gitu. Modelnya. Nah, kalau di rumah ini KWH meternya di dekat carport. Saya mau bikin KWH meter terlebih dahulu ya. Yuk. Oke, kita bikin KWH meter.
bikin kawah meter. Berapa ya? 30. Panjangnya lebarnya 50. Lebarnya 40 dah. Oke. Kita move. Jadi disesuaikan saja sih harusnya. Disesuaikan sama aslinya ukurannya berapa, saya nggak tahu ukuran kawahnya berapa. Yang penting skemanya dulu. Oke. Setelah ini kawahnya udah jadi, kita kasih kotak lagi, kita kasih buat tombol-tombolnya. Ini kan baru otaknya doang, kita kasih buat tombol-tombolnya supaya mirip. Oke. Kita blok, kita ganti warna abu. Oke. Udah sama kayak gini? Udah. Ya, sip. Oke, setelah itu di dalam kawah itu kan ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar ke grounding. Kita bikin grounding dulu. Bikin groundingnya kita bikin, anggap aja tanahnya di sini nih, tanahnya anggap ya. Bikin garis, bikin line L, bikin line, kita bikin garis, kita nyalain ortonya. Ya Allah, mouse-nya jelek amat ya. Bikin garis, ukurannya 20. Oke, setelah itu kita bikin garis lagi. Ukurannya 15. Setelah itu kita bikin garis lagi. Ukurannya 10. Setelah itu kita move. Halo, mengikuti nggak? Nuju. Oke. Kita move. Kalian udah aktifin OSNAP belum? Halo? Udah aktifin OSNAP-nya dulu belum? Soalnya kalau belum diaktifin, kasihan nanti bengkok-bengkok pasti. Itu rapi ya kumaha. Aktifin OSNAP-nya, terus ini kan ada orto, aktifin. Kalian pilih OSNAP dulu, OS, tulis OS aja, enter. Nanti bakal dikasih tahu objek snap mode sama itunya biar lurus gitu. Kan tadi kalian masih ini kan belum pada di checklist. Betul? Ya. Terus select all. Terus yang 3D-nya juga di select all, terus oke. Dah. Itu otomatis akan mengasih tahu titik tengahnya di mana, itunya di mana, seperti itu. Oke. Setelah itu kita bikin rangkaian grounding udah tadi. Kita geser lagi groundingnya di bawah aja. Bawah sini. Oke. Kita bikin line garis. Dari titik tengah nih. Tuh ada dikasih tahu sama toketnya. Ya, ayam midpoint mah. Hah, Ayan kan? Ada midpoint. Oke, bagus kalau kayak gitu. Kabel grounding warna apa biasanya? Hitam. Hijau. Atau kuning. Aduh, salah.
Oke. Nah, ini grounding jadi. Setelah itu kan di dalam ada MCCB kan? Atau MCB. Betul? Betul? Ya, sok aja bikin dulu. Udah ngikutin kan? Atau belum? Sama sekali. Yang simpel-simpel aja dulu ya. Nggak usah yang susah-susah. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke apa namanya MCB kan? Halo, Ya, halo. oke, kita bikin MCB. MCB-nya ukuran berapa nih? Hmm, 15 kali 15 aja ya. Anggap aja lah sama. Biar nggak pusing. Dah, MCCB. MCCB-nya warna biru aja. Biar mereknya ABB. Setelah itu, tarik garis dari sini. Ada berapa kabel yang masuk? Halo? Hah? Ilu. 3 atau 2? Ilu. Kalau 3 berarti apa aja tuh? Masa netral ground kan? Biasanya kalau buat di rumah cukup 2. Kan kalau pengen lebih aman ya 3. Di rumah mah 2 aja. Karena kebanyakan beban-beban nggak pakai 3 kabel. Lampu kan cuma 2 kabel. Ya, Kecuali lampunya yang pas besar-besar. Kecuali bebannya yang besar-besar, motor, terus sanyo kayak gitu kan. Kalau beban-bebannya yang biasa-biasa yang resistif, nggak terlalu. Tapi kita pakai 3 kabel aja, biar rumahnya sesuai dengan standar. Betul? Warnanya apa aja? berem. Merah, Biru, kuning, merah atau hitam? merah, Hitam sama aja. Merah, biru, kuning. Oke. Atau hijau juga nggak apa-apa groundingnya. Nggak masalah kuning hijau. Oke. Setelah dari MCB, biasanya ada apa tuh? Kan udah dikasih tahu sama Pak Yudi. PHB, Ya MCB itu PHB. Udah langsung ke beban dibagi. Biasanya kalau yang rumahnya pengen lebih aman lagi, sebenarnya nggak usah pakai sikring. Cuman biasanya ada yang pakai sikring gitu. Orang make. Gimana rumahnya gitu. Ada yang pakai sikring. Padahal udah ada MCB gitu. Cuman kalau sikring itu fungsinya buat hubung singkat gitu. Mutus. Tapi ya kalau yang sekarang yang MCB yang sekarang mah kalau nggak salah ya nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa. Nah ini namanya sikring nih atau fuse. Mau pakai ini? Enggak. Oke, berarti kita langsung aja ya ke beban. Bebannya mau apa nih?
Lampu. Lampunya berapa? Cat ruangan. Ya, ini dulu kamar. Lampu apa? Mau lampu apa? Lampu TL. PL. Bikin lampu TL. Berarti kalau lampu TL yang berapa watt nih kira-kira? Yang mampu menginikan ukuran kamar 4x3 berarti yang 18 watt ya? 15, 18. 18 kan? Cukup kan? Sesuai dengan standar. Kita bikin lampu TL. Bikin panjang dulu ukurannya 4 kali 8 aja, samain kayak ini pintu. Udah, kita pindahin. Terus kita copy. Jangan dulu copy, kita bikin lagi. Kan ada apa? Buat nyambungin gitu kan. Lampu TL tuh kita kasih kotak di sini. Kasih kotak. Nah, aku nggak mau. Ini aja berarti. Ukurannya 3 kali 4. Oke. Sama yang bawahnya juga. 3 kali 4. 3 kali 4. Oke. Setelah itu kita rubah warna lampunya jadi apa nih? Biru ini. Oke, ini. Ya. Oke, setelah itu kita kasih ini apa? Hatch. Kita kasih hatch. Ininya. Kita kasih arsir. Nah, akhirnya warnanya warna pink ini aja ya, lampunya warna ungu. Atau pengen diganti, lampunya putih gitu. Ungu beh janda. Oke. Nah, setelah itu kita copy. Oh, ini ada semua sih masuk. Hatch-nya. Harusnya enggak. Malah jadi bengkok. Udah lah, ini aja. Malas kita copy, ngabisin waktu nanti. Masih banyak kan. Oke. Terus kita ambil garis tengah dulu, supaya si lampunya di tengah-tengah. Ambil garis tengah dulu, garis bantu. Supaya enak. Jadi kita hapus lagi garis bantunya. Oke. Tuh.
Halo. Halo. Oke, Ya. sip. Udah, ini udah tengah-tengah ya. Udah ya. Terus apa lagi? Lampunya, lampu biasa, downlight. Ya. Downlight buat di kamar mandi. Kita bikin garis ukuran 50. Oh, kegedean ya. Lupa ini kan rumahnya satunya ini ya. Di 20 diameternya. Ini ukuran berapa watt kalau 20 ya? Gede teuing 10. Berarti kita bikin 8 dah cukup. Nah, kita cek. 10 dah. Oke. Kita sama ini garis bantu biar pas tengah-tengah. Kalau mau gini garis bantunya nggak masalah, silang. Nanti otomatis kan di tengah-tengah. Bebas sih. Penting ada garis bantu dulu. Biar pas tengah-tengah. Terus kita move. Terus pilih. Terus taruh di sini. Oke. Setelah itu, karena kita malas lagi bikin garisnya, ya kita terima aja. Pojok-pojoknya. Anggap aja. Ini udah jadi lampu. Lampu simbolnya X ya, kalau lampu biasa. Udah, kita tambahkan lagi di ruang ini. Di ruang ini, ruang ini, di ruang ini. Di ruang ini. Di ruang ini. Udah, ini aja. Oke. Kita luruskan. Nah, garisnya itu. Kita potong. Kalian udah sampai mana? Pasang lampu. Masang lampu. Emang tugasnya ini ya? Instalasi iluminasi. Ada yang lain juga. Kalau utilitas. Kalau utilitas kan banyak tugasnya. Bikin garis bantu lagi. Biar lurus gitu. Terus kita move. Sini. Oke. Kita hapus. Terus kita bikin garis bantu lagi. Biar buat di tengah-tengah ruangan ini nih. Atau kita tambahin lampu lagi aja. 2 sebelah situ. Tengah-tengahnya. Pojok-pojok. Kenapa harus pakai garis bantu? Biar lurus dah. Itu aja jawabannya. Dah.
Oke. Tambahin lagi lampu berarti. Oh, MG. Udah. Oke. Udah semuanya? Halo? Udah. Oke, udah tuh. Saya doang kayaknya yang kerjain ini. Oke, setelah itu kita sambung-sambungkan. Kita bikin kabel utama dulu dah, jaringan utama. Kan kalau rumah yang bagus, kita bikin jaringan utama dulu. Jaringan utama tuh yang pusatnya gitu, buat grouping. Nanti. Jadi kita bikin jaringan utama dulu. Oke. Sambal merah. Biru. Kuning. Oke. Setelah itu kita taruhkan saklar. Ini yang lampu ini mau saklar apa nih? Yang lampu TL. Halo. Halo. Lampu TL mau Saklar tukar, Bang. saklar tukar. Saklar tukar mana? Ini. Jadi nyalainnya satu doang gitu. Percuma tuh di kamar itu mah. Kalau mau berarti nyalainnya di luar satu ya gitu. Halo, kenapa harus saklar tukar? Kan ini buat di kamar, lampunya juga barengan. Saklar ganda weh. Serius. Kan rumah Biar impian aneh itu. aja, Bang, saklar tukar. Oh, biar aneh. Oke. Nah, ini saklar tukar nih. Nanti yang satunya ditaruh di WC gitu. Halo? Kan saklar tukar ada dua tuh saklarnya. Yang satu ditaruh di mana? Di kamar satu, yang satunya Di luar rumah. Di luar. Eh? Halo? Iya, Bang, ya. Oke, kita bikin saklar tukar. Oke, ukurannya kita bikin 8 aja. Bedain sama lampu. Terus kita bikin garis miring. Ini. 30 derajat. Oke, panjangnya udah
ininya kita kasih 3 cm aja. Oke. Ini single line-nya dulu ya. Halo? Sepertinya kalian sudah lelah. Halo? Halo, lelah dengan utilitas. Oh, praktikum yang lain aman? Aduh. Kenapa? Kok aduh? Kenapa? Coba cerita. Ya, Kok ketawa? kedengeran di kopiannya, waduh. Kok ketawa sih? Terus di trim. Sok rada ngaledek. Oke, dah nih. Setelah itu kita grup buat nyatuin. Kita pasang saklarnya di mana nih? Dekat pintu atau di mana? Yang pertama di luar aja dah. Katanya kan pengen di luar. Di luar kamar, luar biasa loh. Ada saklar di luar kamar. Kegedean, warna. Kayak Oke. Kita sambungkan. Pertama. Berarti nyambunginnya gimana nih? Ayo. Maka kau bicara. Aduh, parem ya HP. Oke, anggap aja netralnya ini ya. Bentar. Maaf ya, agak lemot gitu. Pointernya soalnya bukan punya saya. Saya nggak bawa mouse. Jadi susah. Oke. Setelah itu kita rubah warnanya jadi apa? Halo? Merah. Biru. Merah atau biru? Ayo, kalau lampunya 2 gimana? Ayo. Di sini biru dulu dah. Oke. Setelah itu kita sambungkan yang pasanya.
Ini mengikuti nggak? Halo? Mengikuti tidak? Halo? Mengikuti Bang. Opal jawab. Bohong nggak? Ini udah capek-capek, cuman saya doang yang ngerjain. Ngikutin bang dari tadi. Alhamdulillah. Ini sampai jam berapa sih, moderator? Sebenarnya sampai jam 5 sih Bang. Wah, udah ini. Tapi kalau teman-teman kita lanjutkan. Oke. Lanjut atau udah nih? Lanjut bang. Lanjut. Oke. SLD-nya mau sama pengawatan nggak? Atau SLD doang? Kalau SLD nggak usah ada warna-warnanya. Sampai single diagram dulu aja nggak apa-apa Bang. Oke, kalau kayak gitu. Nggak usah capek-capek. Ini cuma segaris aja kan? Kalau kayak gitu kan? Iya bang. Oke, berarti kita hapus lagi. Yang bawahnya juga. Cuma butuh satu aja. Pakai baju bagus kan? Berisik Pak. Lagi ngajar. Terus di situ kita bikin garis-garis. Anggap aja ini apa namanya? Menunjukkan 3 kabel gitu. Nah, saya ada 3 kabel ya. Saya bedainnya sama warna aja ya, nggak usah pakai yang bulat-bulat gitu. Oke? Halo. Oke. Paham kan ini maksudnya apa? Ada 3 warna. Ya bang, masuk. Oke, masuk ya. Lanjut. Nah, apa aja lah. Oke. Berarti di sini ada berapa kabel? Kan? Ya, 2. Nggak usah pakai grounding kan? Dah, 2 aja. Gitulah, males ya. Pokoknya udah gini aja dulu dah. Oke? Anggap aja.
Terus oke, beres ya untuk ini kamar ini. Halo? Halo? Ya, halo. Ya, untuk saklar tukar udah tuh buat kamar. Jadi kalian bisa nyalain sama matiin di itu. Di luar sama di dalam. Terus untuk di kamar mandi saklar tunggal aja ya. Ya bang. Yo, Bong. Ini udah buat WC ya. Halo. 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 Ya, Bang. Oh, tidur ya. Kermeser baso. Astagfirullahaladzim kalian. Terus kan? Tunduh jadi meser baso heula. Oke. Kali ini ya Allah, jelek amat. Dah. Oke. Ini buat lampu ini udah juga. Ini yang tinggal lampu ini. Ini mau pakai saklar apa nih? Seri. Ganda. Seri kan bisa 2 lampu tuh. Seri ya.
Yang ini. Ya, seri. Ya, iya. Ayo. Lupa ortonya. Ini aja lah, biar cepet lah. Jangan grup. Setelah itu, kalian ini. Setelah itu, kita ambil dari jaringan utama ke sini aja, biar nggak capek-capek. Setelah itu, dari sini, ini ke sini. Bawah aja. Tandanya mau disamain. Pokoknya kalau saklar seri dalam satu saklar itu bisa ngehidupin dua lampu gitu matinya. Paham ya? Oh. Oke. Dan satu lagi. Kita lampunya juga. Kita satu lagi apa nih? Yang belum kan tunggal seri udah, tukar udah, tunggal udah. Apalagi? Saklar tombol. Ngaco. Oke, saklar. Ini aja lagi dah. Halo. Halo. Oke, sip. Kalau masih ada, masih pada merhatiin. Kalau enggak juga ya sudahlah. Nah, untuk single line-nya, ini single line dulu. Nanti kalau mau yang harusnya di sini ada warna-warnanya gitu kayak gini. Ini berapa kabel? 3. Yang ini berapa kabel? 2. Yang ini berapa kabel? 2. Yang ini berapa kabel? Ini berapa kabel? Ini 2. Ini 2. Terus ini ke sini berarti berapa tuh? 4. Berarti 4 kabel. Kan sambung ke sini. Ini 2. Di sini 2 jadi 4. 4 ke sini. Kayak gitu. Halo?
Halo. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung itu? Moderator? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya cukup ya, mungkin karena tidak jelas yang menjelaskannya. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan sebelum kita adakan foto bersama terlebih dahulu? Halo. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aja bisa lewat chat gitu. Ya untuk gambaran ya kayak gini. Ini yang lengkapnya nih yang udah saya gambar sebelum pertemuan ini. Tapi ini agak lama gitu. Kalau ini ya cepat. Kalau nggak sambil tutorial sih cepat. Nah. Nih, jalannya. Jadi di sini ada saklar tukar 1, tunggal 2, saklar seri 1, lampu downlight-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lampu TL LED 2, dah. Nah, nanti harus kalau perencanaan installasi listrik juga dayanya berapa gitu. Terus ekonomisnya berapa gitu kalau. Karena tadi saling berhubungan semuanya itu. Jenisnya berapa yang kayak gitu ya. Ya karena waktunya nggak cukup ya hanya sampai sini dulu gitu. Terus mohon maaf kalau misalkan saya penjelasannya kurang jelas gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Febri. Untuk teman-teman yang mungkin mau menanyakan lagi bisa PC beliau, tadi kan sudah ada CV-nya ya, atau nanti bisa tanyakan langsung ke beliau. Terus bisa open kameranya dulu, kita foto bersama untuk dokumentasi. Oke. PDD siap. Juan lagi. Terus nanti lagi. Agenda, Bang. Oke, ini yang PDD mana PDD? Halo. Deron siap, Deron. Aman. Oke. Ini mau sambil gambarnya AutoCAD atau gimana? Terserah wes. Bisa dihitung, Der. Mungkin presentasinya bisa dimatikan terlebih dahulu. Biar tercapture semua. Oh ya, nanti jangan lupa untuk isi kuesioner. Ini linknya ada di kolom chat atau nanti juga disebar. Cepat. Aning ngerjakeun salah ngabaso. Wah, kalian luar biasa. Cuman dari tadi saya yang ngerjakan. Oke, langsung aja ya di SS. 1, 2, 3. Taruhlah ASN udah diluluskan, Bang. Udah terlulus ya tahu. Aduh, ya macam. Oke, udah. Kajen. Sudah. Sorry. Oke, sip. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi kuesionernya. Untuk linknya ada di kolom chat atau nanti juga dibagikan gitu. Alhamdulillah untuk acara pelatihan instalasi listrik untuk desain di AutoCAD berjalan lancar meskipun waktunya sebenarnya masih kurang banyak.
Terima kasih Bang Febri sudah mengisi acara pagi. Ya, sama-sama. Ya, makasih Bang. Teman-teman yang mau nanya bisa nanya langsung atau lewat BA ya, gitu. Oke, saya Muhammad Roferi, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan selama acara ini langsung ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Ya. Bang.